Setelah 3 pertandingan berturut-turut jadi starter, akhirnya Gosens harus menepi dan belum diketahui kapan akan kembali. Aduh, ada-ada aja. Berarti kemungkinan besar di lawan Porto nanti wingback kiri kita adalah Di Marco, sebelah kanannya adalah Dumfries. Pertanyaannya adalah apakah mereka berdua sanggup bermain 90 menit? Wingback kita di bangku cadangan tinggal tersisa Danilo, D'Ambrosio dan Belanova. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Dini hari nanti ada partai yang sangat amat menentukan bagi keberlangsungan hidup Inzaghi, yaitu leg kedua 16 besar Liga Champion antara Porto versus Inter. Kick off-nya jam 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat, berarti gua akan mulai live di jam 2.45. Kita cerewetin bareng-bareng ya teman-teman. Sebetulnya partai ini bukan cuma menentukan bagi Inzaghi. Menurut gua ini juga akan sangat menentukan bagi Interisti di seluruh dunia. Karena kalau sampai kita nggak lolos, aduh, kita bisa dibully habis-habisan oleh anak-anak Milan yang sudah memastikan lolos minggu yang lalu. Sebagai informasi aja teman-teman, di Liga Champions sekarang udah tidak ada lagi aturan goal away ya. Jadi kalaupun nanti di kandang Porto hasil akhir di 90 menit adalah 2-1 untuk Porto atau 3-2 untuk Porto, maka pertandingan akan dilanjutkan ke babak tambahan. Kalau dulu kan enggak tuh, ketika masih diberlakukan aturan goal away, misalkan nanti ini di kandang Porto kita kalah 2-1 atau 3-2, maka tetap kita yang lolos dengan hasil agregat. Nah, yang menarik dari laga ini teman-teman, kedua tim kemungkinan tidak akan ada yang full squad. Dari sisi Porto sudah pasti tidak ada Otavio karena dia kena red card ya di leg pertama. Lalu kemungkinan ini dari berita terakhir yang gua baca, bek kanan andalan mereka João Mario juga kemungkinan akan absen. Dia mengalami cedera di partai terakhir Porto di Liga saat weekend. Sementara dari sisi Inter kemungkinan besar kita juga nggak akan full tim. Ya nggak kaget sih, kita kapan sih pernah full tim. Tapi untuk yang kali ini kemungkinan besar Korea Skriniar tidak akan bermain ya. Kalaupun bermain mungkin dari bangku cadangan. Dari berita terakhir sih mereka sudah berlatih bersama tim, tapi mungkin Inzaghi tidak akan berani ngambil risiko. Yang kasihan adalah Gosens ya teman-teman. Kemarin muncul beritanya di website Inter bahwa dia cedera. Setelah 3 pertandingan berturut-turut jadi starter, akhirnya Gosens harus menepi dan belum diketahui kapan akan kembali. Aduh, ada-ada aja. Untung Di Marco udah sembuh. Yang gue bingung teman-teman, Di Marco cedera, Gosens cedera, tapi Darmian tetap kuat banget. Dia main terus di usia tua dan gak cedera-cedera. Semoga dia bisa konsisten sampai akhir musim. Dengan cederanya Gosens dan Skriniar juga belum tentu bermain, ini berarti stok wingback kita akan terbatas ya teman-teman, karena Darmian mau tidak mau akan ditarik jadi center back kanan. Berarti kemungkinan besar di lawan Porto nanti wingback kiri kita adalah Di Marco, sebelah kanannya adalah Dumfries. Pertanyaannya adalah apakah mereka berdua sanggup bermain 90 menit? Karena sejauh ini gue jarang banget ngelihat Di Marco sama Dumfries main 90 menit. Dan kalaupun akhirnya mereka harus diganti, digantinya oleh siapa nih? Wingback kita di bangku cadangan tinggal tersisa Danilo, D'Ambrosio dan Belanova. Lalu teman-teman, ini gue lihat-lihat di partai terakhirnya Porto di Liga weekend yang lalu, mereka melawan Estoril. Ternyata Conceição menyimpan beberapa pemain andalannya tidak ditampilkan sebagai pemain inti. Contohnya penyerang mereka Taremi itu tidak main sejak awal ketika melawan Estoril. Lalu yang menarik adalah Conceição menggunakan formasi 4-2-3-1 di partai lawan Estoril, padahal biasanya dia tidak pernah mengubah formasi 4-4-2. Nah, ini yang menarik, apakah Conceição sedang gladiresik itu adalah formasi yang akan digunakan ketika lawan Inter dini hari nanti? Gue juga penasaran dengan strategi Inzaghi. Apakah Inter akan berani ambil alih permainan seperti leg pertama, mendominasi, mengurung Porto, atau gantian nih, kali ini di kandang Porto kita akan lebih banyak bertahan. Tapi apapun itu teman-teman, hari ini gue lagi dapat rezeki. Gue dibikinin jersey custom oleh Techno Sports. Ini jersinya nuansanya Inter, tapi yang berbeda di bagian tengah ada tulisan akun YouTube gue Ceking Gita. Lalu di bagian bawah jersinya teman-teman ada detail gambar pemain kita ketika selebrasi menang Super Copa. Dan di bagian belakang jersey ini biasanya kan kalau bagian belakang jersey isinya nomor punggung ya. Kalau ini bagian belakangnya adalah skor akhir partai final Super Copa ketika kita membantai AC Milan. Nah, Techno Sports yang bikinin gue jersey ini
juga ingin berbagi rezeki ini ke teman-teman, mereka akan berbagi jersey ke satu pemenang bagi yang berhasil menebak skor dengan tepat leg kedua partai Porto melawan Inter. Bentuk jersey yang akan dibuat giveaway kurang lebih sama seperti yang gue pakai, cuma yang membedakan di bagian tengahnya bukan akun gue nih, ada tulisan tersendiri. Untuk penjelasan lebih detail mengenai giveaway ini, teman-teman bisa lihat di Instagram gue ya, @cekinggita. Silahkan disimak baik-baik. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan di kolom komentar untuk analisis, ulasan, dan pendapat teman-teman untuk pertandingan dini hari nanti. Apakah teman-teman yakin menang? Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan,